Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala mutakallimun amirun nahin wa'idun mutawa'idun bikalamin qadimin azaliyin qaimin bidatihi la yushbihu kalamal khalqi falaisa bisautin yahdusu min insilali hawain au istiqaqi ajramin wala biharfin yang qati'u bi itbaqi syafatin au tahriki lisanin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu yang hadir dalam majelis taklim ini, pada kajian yang terakhir, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, kita telah membahas sifat sama dengan basar. Sama itu mendengar, basor itu melihat. Namun yang menjadi beda di sini adalah bahwa ketika kita mensifati Allah itu haruslah tidak seperti sifatnya makhluk. Allah melihat, tapi melihatnya Allah tidak bergantung kepada cahaya. Kalau kita melihat pakai mata, ada cahaya dipantulkan ke mata kita menerimanya kemudian diolah ke saraf. Tapi penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti itu. Demikian pula sama, yaitu mendengar. Orang itu bisa mendengar kalau kemudian orang tersebut menangkap suara. Ada suara yang timbul dari pusat suara. Lah pusat suara itu apa sebenarnya? Untuk timbul satu suara perlu ada benda yang bergetar. Nah, ketika benda yang bergetar itu kemudian menggetarkan udara, maka barulah kemudian diterima suara itu oleh gendang telinga. Tapi mendengarnya Allah tidak seperti itu. Mendengar tanpa wasilah, mendengar tanpa telinga, mendengar tanpa terkait atau berhubungan dengan udara yang menimbulkan suara. Tapi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia maha melihat, Dia maha mendengar, termasuk yang ada di dalam hati kita belum sampai keluar. Maka seperti itulah nantinya pembahasan sifat kalam. Sifat kalam itu bukan lain adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim azali, mengikuti zatnya yang juga qadim dan azali. Qadim itu awal tanpa awalan, maksudnya sebelum ada apapun, bahkan sebelum kata ada itu ada, Allah itu sudah ada. Azali itu artinya kekal. Kekal itu sama artinya bahwa Dia ada sebelum adanya zaman. Nah, zaman itu bukan lain ciptaan Allah. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
disebut sebagai waktu dan dijadikan sumpah atas kebesarannya. Contoh, wal asri demi masa, wal fajri demi fajar, wadduha demi waktu duha. Nah, inilah kira-kira yang kemudian menjadi tanda kebesaran Allah, bahwa terciptanya zaman ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kemudian kepada ilmu yang membahas tentang kalam Allah. Kalam Allah ini masih bagian satu, runtutannya akan banyak ini. Wa annahu ta'ala mutakallimun, dan bahwa sesungguhnya Allah maha bicara. Maha bicaranya itu bagaimana? Amirun, memerintah, nahin, dan juga melarang. Wa'idun, wa'idun berjanji, menjanjikan dengan firman-Nya yang qadim. Wa'idun mutawa'idun, wa'idun itu memberi janji, maksudnya janji Allah itu begini. Janji Allah itu ketika ada amrun sama nahyun, ada perintah sama larangan, yang ikut perintahnya itu nanti mendapatkan ganjaran. Yang tidak patuh terhadap larangannya alias melanggar, itu nanti dijanjikan dengan neraka. Maka wa'idun, orang yang menjanjikan, mutawa'idun, dan juga mengancam, bikalamin qadimin, dengan firman yang qadim, azaliyin dan azali, qaimin bidatihi, yang mana sifat tersebut berdiri pada zatnya, maksudnya berada pada zatnya. Seperti halnya sifat ganteng. Ganteng itu sifatnya manusia, maka ganteng tersebut berdiri pada manusia, ada pada manusia. Manusia sifatnya hitam karena kulitnya hitam. Hitam itu adalah sifatnya manusia. Ketika manusia itu ada, hitam itu ada. Ketika hitam manusia tidak ada, maka hitam tidak ada. Artinya apa? Sifat itu mengikuti mausufnya. Sifat itu mengikuti yang disifatinya. Kalau Allah zatnya qadim azali, maka sifatnya juga qadim dan azali. Nah, la yushbihu kalamal khalqi, yang tidak serupa dengan perkataan makhluk, ucapan makhluk. Ucapan makhluk itu bergantung kepada lisan, juga bergantung kepada suara. Misalnya makharijul huruf a, ain, kemudian ha, kha, itu tidak bisa keluar suara kalau tidak ada udara. Kenapa? Udara itu kemudian didorong oleh hawa yang ada di dalam diri kita, kemudian kita tekan sedemikian rupa, muncul yang namanya huruf. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala butuh mulut, berarti dia juga butuh udara. Sementara udara itu adalah makhluk, mulut itu adalah jisim. Lah kalau Allah berjisim dan butuh kepada udara, itu sama halnya dengan makhluk. Karena apa? Karena mustahil Allah bersifat atau berjisim. Kalau berjisim, apa bedanya Allah dengan makhluk?
Nah, begitu kira-kira yang dikatakan di dalam filsafat teologi. Maka kemudian kalamnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan di situ falaisa bisautin. Maka kalamnya itu bukan dengan suara. Loh, kayak bisu. Loh, nanti dulu. Ini jangan kemudian dikatakan seperti itu. Yahdusu min silali hawain, yang terjadi karena masuknya udara, au istikaki ajromin, atau pergeseran benda-benda. Jim, ha, kha, dal, ini kan pergeseran semua antara lidah dengan langit-langit. Jim, loh, ini pergeseran. Apakah seperti itu? Berarti kalau begitu Allah itu membutuhkan misalnya terhadap udara, yang kedua terhadap pergeseran lidah dengan, nah, berarti kalau kita mengartikan seperti itu, loh, Allah itu jisim ternyata. Loh, kalau sudah mengatakan bahwa Allah itu jisim, lah apa bedanya dengan makhluk? Lah itu makanya falaisa bisautin. Au istiqaqi ajromin wala biharfin, dan bukan dengan huruf yang qati'u, yang kemudian meluncur biidbaqi syafatin, dengan mengatupkan bibir, mengatupkan alat pengucap, au tahriqi lisanin, atau menggerakkan lidah. Nah, ini yang kadang agak sulit diterima logika, tapi logikanya masuk. Kenapa? Kalau manusia wajar mengatakan bahwa untuk berbicara itu butuh alat, butuh sarana. Kadang sarananya ada, tapi kalau udaranya tidak ada, ya kan? Udaranya tidak ada, ya kan? Nggak keluar suara. Contoh, orang nirukan tapi nggak bersuara. Loh, cuma gitu saja. Cuma lip sync, cuma berbicara tapi tidak mengeluarkan udara. Lah, andai kata udara itu tidak ada, pasti manusia nggak bisa bicara. Nah, maka dari itu ini yang perlu ditegaskan. Sebenarnya yang dimaksud bicara, perkataan itu apa? Kalau dari sisi bahasa, itu begini prosesnya. Untuk bisa orang itu mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, maka yang terjadi terlebih dahulu adalah pengertian di dalam hati. Contoh, I love you, aku cinta kamu. Ungkapan aku cinta kamu itu sebenarnya tanpa diwakili oleh mulut itu bisa dialihkan dengan tanda yang lain, dengan kode yang lain, dengan lambang yang lain. Contoh, untuk menunjukkan aku cinta kamu. Apa itu? Aku cinta kamu. Berarti lisan ini cuma sarana untuk mengungkapkan yang ada di dalam hati. Pertanyaannya sekarang adalah yang disebut bicara, disebut berbicara atau kalam, yang hakiki itu yang di dalam hati, ataukah yang terucap, ataukah yang dalam bentuk lambang seperti yang ada di dalam isyarat. Ini kan agak sulit lagi makanya kemudian untuk mengungkapkan cinta itu perlu yang namanya lisan.
Untuk mengungkapkan rasa iman itu perlu yang namanya amal soleh. Iman saja iya nggak masalah. Iman itu kan pekerjaan hati. Tapi pekerjaan hati itu tidak bisa dinyatakan dengan sempurna kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Cinta tok, ya kan? Cinta tok nggak akan sempurna. Ya benar aku cinta kepadamu wahai kekasihku, tapi kamu kok medit mas, kan gitu. Tapi kamu gak pernah ngasih apa-apa, bisa dikatakan cinta? Tidak. Nah, kadang apa yang ada di mulut itu mendustakan yang ada di dalam hati. Katanya cinta, sekarang kok gak kemudian, sekarang kok gak pernah ngasih lagi. Mana cintanya? Begitu. Maka ini yang paling benar ketika kemudian kita berbicara tentang kalamullah, yang ada di dalam hati itulah yang kemudian disebut dengan kalam nafsi atau kalam hakiki. Contoh, saya kasih contoh lagi biar gamblang. Kalau seandainya di sini ini tertulis ditampangkan atau dipaparkan gambar kuda, maka salah apa tidak kalau dikatakan bahwa itu loh kuda? Betul gak? Di gambar situ ditayangkan gambar kuda, kemudian bapak-bapak ngomong, oh itu kuda, betul gak? Betul apa salah? Kuda apa kuda atau gambar kuda? Kuda beneran apa bukan? Itulah masalahnya. Kita ini bahas masalah kalam, apakah yang diomongkan ini benar-benar mewakili yang ada di dalam hati, ya kan? Kaitannya dengan manusia, dan apakah hanya menggambarkan saja terhadap masalah kalam ini. Nah, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalam itu adalah kalam yang ada di dalam hati, dan itu qadim, Lah qadimnya itu sebelum zaman tercipta, berarti ketika Allah Subhanahu wa taala maujud sendiri itu sudah bersifat kalam. Maka di sini disebutkan bahwa dalil nakli yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, maha kalam. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya melalui Al-Qur'an. Qala Allah taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Kun fayakun. Kun itu bukan dikatakan sebagai kalam yang masmu', tapi itu idhar kalam qadim. Apa idhar kalam qadim? Begini, ini dawuhnya kepada siapa? Kepada para malaikat, ya kan? Tapi penciptaan dan kalamnya itu sudah ada jauh sebelum diciptakannya malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah kun itu, ketika Allah bilang kun fayakun gitu, kemudian fayakun itu bukan lain adalah izhar, menampakkan kalam qadim kepada malaikat. Nanti sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu juga menampakkan kalam qadim kepada malaikat, malaikat kemudian disampaikan kepada Rasul. Begitu. Nah, ketika itu kemudian diciptakan,
fayakunu maka jadilah. Artinya inilah yang kemudian dari kalamnya itu kemudian muncul yang namanya makhluk. Jadi kun ini kalamnya yang diidharkan, dan itu sudah terjadi zaman azali, zaman qadim. Lalu kemudian tampakkan kepada malaikat fayakunu, maka terjadilah penciptaan. Yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang agak konkret lagi. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung. Ini